Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap luar biasa ya, meskipun kalian masih melaksanakan pembelajaran daring. Nah, anak-anak, seperti biasa, Ibu selalu mengingatkan kalian untuk melaksanakan kegiatan doa masing-masing dan mengisi presensi di Google Classroom. Jangan lupa untuk dilaksanakan ya. Anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu sengaja membuat video yang diunggah ke YouTube karena Ibu khawatir kalian merasa jenuh apabila kita melaksanakan pembelajaran hanya melalui Zoom saja. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari materi mengidentifikasi ciri umum teks fabel dan Ibu lihat kalian semua sudah menguasai materi tersebut. Jadi kita akan maju ke materi kali ini, yaitu menceritakan kembali isi teks fabel. Nah, dalam materi ini ada dua indikator yang harus kalian capai. Yang pertama itu mengurutkan isi teks fabel, dan yang kedua tentunya menceritakan kembali isi teks fabel. Pada materi ini seperti biasa KKM-nya itu 75 ya. Jadi jika kalian bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pembelajaran, tentunya kalian akan menguasai dan terampil dalam menceritakan kembali isi teks fabel. Nah, anak-anak, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu membuat video ini agar kalian tidak merasa jenuh. Jadi Ibu meminta bantuan teman-teman Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran ini. Jadi mari kita panggil teman-teman Ibu ya. Teman-teman. Halo semuanya. Halo. Halo, perkenalkan, namaku Cici, si kelinci yang cantik sekali. Dan ini temanku. Halo, kenalkan, nama saya Momo. Nah, teman-teman, di sini Momo akan membantu Ibu Tiara dalam menjelaskan beberapa materi. Tentunya Momo juga dibantu oleh Cici ya teman-teman. Nah, untuk materi yang pertama itu ada mengurutkan isi cerita fabel. Yang pertama itu tentunya menggunakan kata awalnya, lalu ada kejadian-kejadian selanjutnya yaitu menggunakan kata tiba-tiba. Nah, setelah tiba-tiba ini ya teman-teman, nanti akan ada kejadian lain menggunakan kata lalu, kemudian, dan selanjutnya. Sedangkan pada bagian terakhir biasanya menggunakan kata akhirnya. Bukan begitu kan, Bu? Iya, betul sekali, seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Momo. Nah, kalian sudah Ibu minta untuk membaca teks fabel semua istimewa di buku siswa halaman 205, bukan? Sekarang Ibu akan memberikan contoh mengenai mengurutkan isi teks cerita fabel berdasarkan fabel semua istimewa. Baik, yang pertama itu menggunakan kata apa ya, Bu? Yang pertama menggunakan kata awalnya, Bu. Nah, berarti peristiwa yang pertama itu awalnya Lulu sedang berada di pinggir kolam. Nah, terus apa lagi ya, Mo? Ada kata tiba-tiba, Bu. Baik, lalu bunyinya seperti ini. Tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Nah, yang ketiga itu apa saja ya, Mo? Ada lalu, selanjutnya, dan kemudian. Baik, yang pertama kita kata lalu dulu ya. Lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Untuk kata selanjutnya, yaitu selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Sedangkan pada kata kemudian, yaitu kemudian burung meminta Ulu untuk naik ke atas pohon. Nah, yang terakhir itu apa ya, Ci? Yang terakhir itu menggunakan kata akhirnya, Bu. Nah, kalau pakai kata akhirnya itu berarti bunyinya akhirnya Ulu menyadari bahwa tindakannya salah.
Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menceritakan kembali teks cerita fabel yang akan dijelaskan oleh Cici. Silakan Cici. Baik, Ibu. Nah, teman-teman, langkah-langkah dalam menceritakan teks fabel itu ada 6. Yang pertama, teman-teman harus sering mengulang bacaan yang akan kalian ceritakan kembali. Yang kedua, teman-teman harus mencatat nama tokoh, misalnya Kancil, Buaya, atau Cici yang cantik ini. Dan yang ketiga, ada latar. Jadi teman-teman harus mencatat latar tempatnya ya, seperti di gunung, di sungai, di hutan, dan lain-lain. Yang keempat, teman-teman harus mencatat gagasan pokok cerita. Jadi hal-hal yang pentingnya harus dicatat ya. Yang kelima, teman-teman berusaha untuk menceritakan kembali teks fabel. Aduh, Cici lupa lagi menceritakan kembali teks fabel yang akan diceritakan kembali tentunya menggunakan kata-kata sendiri. Dan yang keenam, teman-teman harus berlatih agar tidak seperti Cici yang sebanyak kelupaan. Maaf ya teman-teman. Iya, tidak apa-apa ya Cici, betul sekali. Apa yang sudah dijelaskan oleh Cici mengenai langkah-langkah dalam menceritakan kembali isi teks fabel. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk membaca fabel yang berjudul Cici, Usi, dan Upi yang terdapat pada buku modul halaman 20. Setelah itu, silahkan kerjakan latihan halaman 22, yaitu kalian harus mencari dulu rangkaian peristiwa yang terdapat pada teks fabel tersebut. Nah, kalian juga boleh mencari informasi baik di buku ataupun internet sebagai inspirasi, sebagai sumber dalam kalian mengerjakan tugas tersebut. Setelah itu kalian boleh berpasangan untuk berdiskusi dan bertukar informasi. Nah, hasil dari diskusi tersebut bisa kalian kumpulkan paling lambat saat jam pelajaran ini habis ya anak-anak. Nanti akan Ibu sediakan forum pengumpulannya. Nah, anak-anak perlu menjadi catatan, dalam proyek ini ada beberapa aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama adalah kesesuaian tema dan juga latar dengan cerita fabel yang kalian ceritakan kembali. Yang kedua adalah kesesuaian intonasi dan juga ekspresi. Yang ketiga adalah penguasaan cerita. Jadi kalian harus menguasai cerita tersebut ya anak-anak. Dan yang terakhir adalah penggunaan properti. Nah, properti ini dapat berupa boneka tangan seperti Cici dan Momo, atau menggunakan wayang yang terbuat dari kertas yang ditempel nanti ke tusuk sate, atau mungkin kalian ada ide kreatif lainnya, silakan dituangkan ke dalam proyek ini anak-anak. Nah, apabila ada anak-anak ibu yang merasa bingung, ibu, wayang itu seperti apa ya Bu? Bu, cara menceritakan kembali itu seperti apa ya Bu? Nah, ibu sudah memberikan contoh penggunaan wayang kertas seperti ini anak-anak, bisa dilihat. Dan untuk contoh menceritakan kembalinya, Ibu juga sudah menyediakannya di kolom deskripsi video ini. Jadi Ibu harap kalian dapat membuat video ini secara maksimal karena Ibu akan memberikan waktu pengumpulan pada 2 minggu ke depan. Nah, anak-anak, apabila ada di antara kalian yang masih merasa kebingungan mengenai proyek kali ini, jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp maupun di Google Classroom ya. Lalu, kesimpulan untuk pertemuan kita kali ini itu ada 2. Yang pertama, mengurutkan isi teks cerita fabel yang menggunakan kata-kata awalnya, tiba-tiba, lalu, kemudian, dan akhirnya. Lalu untuk langkah-langkah menceritakan kembali teks fabel itu diawali dengan membaca secara berulang teks yang akan kalian ceritakan kembali hingga langkah terakhir adalah berlatih. Baik, jangan lupa untuk mengisi kolom refleksi yang terdapat di Google Classroom. Lalu Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih karena kalian sudah semangat dalam mengikuti pembelajaran kita kali ini.
Ibu juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Cici dan Momo. Terima kasih ya. Iya Ibu, dengan senang hati. Dengan senang hati kami membantu ibu dan teman-teman. Baik, untuk kompetensi dasar selanjutnya yang akan kalian pelajari adalah mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasan dalam teks verbal. Jadi, Ibu berharap kalian sudah mempelajarinya sebelum kita bertemu pada pertemuan selanjutnya. Dan yang terakhir, Ibu rasa pertemuan kita kali ini sudah cukup ya. Jangan lupa untuk mengerjakan proyek yang telah Ibu berikan. Terima kasih dan sampai jumpa anak-anak.